Woi, ada bau yang sangat aneh di sini. Ambil senter, barangkali ada sesuatu yang ada di dalam sumur ini, woi. Pihak keluarga tentu terus mencari keberadaan Siti dan berharap kalau Siti akan pulang dalam keadaan yang baik-baik saja. Menggantungkan tali itu ke leher Siti dari belakang, lalu kedua ujung tali itu ditarik oleh Humaidi dan Rafiq. Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir. Apa kabar Besti? Aku harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti biasa nih, aku comeback lagi dengan cerita yang aneh, ngeri, bikin mikir, dan bikin sadar. Niat ketemu pria dari kencan online, ibu muda satu ini berakhir dengan tragis. Pada tanggal 3 Juli 2026, warga Probolinggo geger, gens. Dari sebuah sumur tua yang jarang sekali dijamah, di area kebun sengon tercium bau menyengat. Pas dicek, ternyata ada jasad seorang wanita di dalamnya. Yang bikin miris, ternyata semua ini berawal dari aplikasi kencan online. Aplikasi yang harusnya buat cari pasangan, malah jadi pintu menuju ke sebuah tragedi. Dan gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Korban adalah SM atau Siti Munawaroh, seorang perempuan berusia 24 tahun yang tinggal di Dusun Raat, Desa Bantaran, Kecamatan Bantaran, Purwokerto. Di usianya yang masih sangat muda, hidupnya sebenarnya sudah bisa dibilang lengkap. Dia sudah menikah dan memiliki 2 anak perempuan yang masih kecil-kecil. Tidak banyak informasi mengenai detail korban, tapi menurut informasi, suami korban sedang menderita stroke yang membuat Siti bersama 2 anaknya ini tinggal di rumah orang tua Siti. Walaupun tinggal terpisah nih gens ya, mereka itu masih suami istri sah. Di lingkungan, Siti dikenal sebagai sosok ibu muda yang baik, ramah, dan mudah bergaul. Ya, ala-ala genjat. Tapi ada satu fakta yang hampir saja terlewat. Berarti posisinya Siti itu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik kan? Dia tidak tinggal dengan suami yang berkebutuhan khusus, dia malah enak-enakan tinggal di rumah orang tuanya. Selain disibukkan dengan urusan mengurus kedua anaknya, Siti juga disibukkan dengan sebuah aplikasi kencan online yang bernama Omi. Emang rada-rada sih Siti-Siti ini. Tapi perlu digarisbawahi ya, sampai saat ini tidak ada keterangan resmi yang menyebut korban ini mau selingkuh. Bisa saja dia cuma mencari teman ngobrol di aplikasi kencan itu, atau ya mencari kenalan baru ya kan. Tapi justru dari situlah semua petaka ini dimulai. Kadang yang bahaya itu bukan aplikasinya, tapi siapa yang ada di balik foto profil yang kelihatannya manis itu. Foto profilnya bisa ganteng, cantik, tapi di baliknya ada niat gelap yang lebih gelap daripada mode gelap di HP. Gimana tuh? Di aplikasi Omi, korban berkenalan dengan sejumlah pria, salah satunya bernama Rafiq. Sama-sama genjat, Rafiq berusia 26 tahun. Rafiq beralamatkan di Desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, masih satu kabupaten sama Siti. Mereka baru saja kenal di aplikasi sekitar 3 atau 4 hari, pada sekitar akhir Mei 2026, sebelum akhirnya obrolan mereka pindah di WA. Tanpa diketahui Siti nih ya, Rafiq ini adalah seorang residivis kasus pencurian. Bersama dengan rekannya yang bernama Humaidi yang berusia 19 tahun yang merupakan tetangganya Rafiq. Yang kelak, Humaidi inilah yang menemani Rafiq ketemuan dengan Siti. Ya, namanya residivis ya kan. Setelah dia menjalani masa hukuman karena kasusnya itu, mereka itu ya mulai lagi guys, gak kapok mereka. Kali ini modus mereka itu ya bukan nyuri-nyuri biasa. Mereka mencari mangsa di aplikasi kencan dan berniat untuk menguasai harta milik korban. Dan apesnya Siti ya, dia nggak tahu kalau dia ini menjadi target. Dia nggak tahu niat asli Rafiq mengajak Siti ketemuan itu untuk apa. Karena Siti ini sudah dibuat sebegitu nyamannya dengan Rafiq. Dengan segala gelagat manis yang ditampilkan, akhirnya Siti klep-klep juga gens. Dan singkat cerita, akhirnya mereka sepakat untuk ketemuan setelah baru 3 atau sampai 4 hari kenalan. Memang sih, perempuan kadang kalau sudah lama kesepian itu gampang banget nyangkol. Apalagi dengan kata-kata manis, kata-kata romantis, perempuan itu mudah klepek-klepek gengs. Dan gak taunya, dari sinilah satu keputusan kecil akhirnya mengubah segalanya. Pada suatu hari,
Dek, ketemu yuk. Aku lagi butuh seseorang nih yang mau pura-pura jadi selingkuhan aku di depan orang tua. Nanti aku kasih imbalan 500.000 deh. Karena udah percaya dan udah senyaman itu dengan Rofik, Siti gak curiga sama sekali dan mengiyakan ajakan tersebut. Lalu di hari yang sudah ditentukan mereka untuk bertemuan, sehabis maghrib, Siti berpamitan ke orang tua untuk keluar membeli ayam geprek. Gak taunya, gens, itulah kali terakhir keluarga Siti melihat Siti. Karena setelahnya keluarganya ini kelimbungan. Karena Siti gak pulang-pulang. Keluarga udah mencari Siti kemana-mana, nanya ke teman-temannya, posting-posting udah, dan sampai lapor polisi. Setelah 1 kali 24 jam Siti ini gak pulang. Karena laporan udah sampai ke Polsek Bantaran, polisi yang menerima laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan. Alhamdulillahnya polisi di sana itu gercep, guys. Salah satu penyidikan yang dilakukan polisi adalah menanyakan apa aktivitas Siti terakhir kali sebelum dia hilang, dengan siapa dan kemana dia pergi. Selain itu, polisi juga melakukan penyelidikan ke orang terdekatnya korban, kayak keluarga, tetangga, teman. Mereka semua memberikan kesaksiannya masing-masing. Tak lama setelah itu, ada satu warga yang melapor. Tapi yang melapor ini tuh beda desa ya, guys. Dari tetangga desa ini ada orang yang melapor menemukan kerangka sepeda motor di pinggir sungai Randu Merak. Polisi memeriksa dan mencocokkan apakah nomor rangka itu cocok dengan nomor kendaraan yang dipakai Siti terakhir kali. Dan hasilnya 110% cocok. Tentu ini tuh jadi semacam wansit kalau sudah terjadi sesuatu dengan Siti. Hari demi hari pun berganti, tapi Siti gak pulang-pulang. Sudah hampir 1 bulan, gengs. Pihak keluarga tentu terus mencari keberadaan Siti dan berharap kalau Siti akan pulang dalam keadaan yang baik-baik saja. Meskipun ya sudah dirasa kayaknya gak mungkin deh Siti pulang dalam keadaan yang baik-baik saja. Sampai akhirnya pada tanggal 3 Juli 2026, saat itu ada seorang pekerja kebun sengon. Dia itu hendak mengambil air di dalam sebuah sumur tua yang berada di kebun sengon itu, guys. Lalu setelah sampai di area bibir sumur, tercium bau yang sangat-sangat menyengat. Merasa curiga, pekerja itu segera memanggil warga yang lain untuk datang dan untuk menerka. Apa bau ini? Bau ini berasal dari mana? Kok bisa? Woi, sini woi, ada bau yang sangat aneh di sini. Ambil senter, barangkali ada sesuatu yang ada di dalam sumur ini, woi. Para warga yang mendengar hal itu langsung berkumpul di area bibir sumur itu, guys. Memang baunya ini sangat-sangat menyengat sampai dirasa kalau ini tuh ya bukan bau bangkai hewan biasa ini. Ini kayak bau yang mencurigakan ini. Dirasa ini tuh bau-bau yang janggal banget. Para warga langsung melaporkan hal ini ke polisi. Lalu polisi pun datang, memeriksa sumur tersebut dan boom, ada jasad manusia di dalamnya. Dievakuasilah jasad tersebut, guys, dan sedikit diidentifikasi. Jasad itu merupakan jasad seorang wanita yang telanjang. Ini wajahnya tuh nggak bisa dikenali sama sekali, guys, karena udah sebegitu membusuknya. Karena kan ya udah 1 bulan ya di sumur itu. Karena sidik jari pun rusak, gak bisa diidentifikasi, maka polisi mencari hal yang mungkin bisa nih dikenal oleh korban, oleh keluarga korban. Setelah dicari punya cari, dibolak-balik jasad itu, dan ketemulah sebuah cincin. Ini tuh kelak menjadi poin penting dalam pengungkapan siapa korban ini. Setelah penemuan itu, jasad malang ini langsung dibawa ke rumah sakit RSUD Waluyo Jati Keraksaan untuk diotopsi dan diidentifikasi lebih lanjut. Lalu pihak polisi berkoordinasi dengan Polres Probolinggo untuk mencocokkan jasad tersebut dengan laporan-laporan orang yang hilang yang baru-baru ini diterima. Nah, dari penelusuran itulah sekitar 1 bulan sebelumnya Polsek Bantaran menerima laporan kehilangan seorang perempuan bernama Siti Munawaroh, warga Dusun Raab, Desa Bantaran. Entah ini polisi yang datang atau keluarga Siti yang dipanggil ke polisi, tapi yang jelas polisi ini langsung menunjukkan cincin tersebut ke keluarga. Apakah cincin ini tuh milik Siti Munawaroh, Pak, Bu? Dan jawabannya, benar Pak polisi, ini tuh milik Siti. Soalnya cincin ini tuh custom dan hanya Siti yang punya, Pak polisi. Bagai petir di siang bolong ya. Betapa shock dan kagetnya keluarga Siti setelah mengetahui nasibnya Siti.
orang yang selama ini mereka cari rupanya sudah hanya tinggal jasad. Setelah memastikan identitas korban, jenazah yang sebelumnya diotopsi di rumah sakit, kini otopsi pun selesai. Dan hasilnya, penyebab meninggalnya Siti adalah jeratan di leher yang membuat Siti itu kehabisan oksigen. Dan ironisnya, ada jejak pelecehan seksual yang terjadi setelah Siti hilang nyawa. Berdasarkan hasil otopsi, barang bukti, dan keterangan saksi serta penelusuran aktivitas korban sebelum menghilang termasuk pelacakan komunikasi korban terakhir sebelum HP-nya ini dinyatakan tidak aktif, pihak penyidik mulai mengerucutkan terduga pelaku ke beberapa orang terdekat korban. Lalu dipersempit lagi ke beberapa nama yang terkait dengan aktivitas terakhir korban termasuk lewat jejak digital. Dan muncullah dua nama yang dicurigai, yaitu Rofik dan Humaidi, warga Alas Kandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Purwokerto Timur. Lalu tim gabungan dari Polres Probolinggo bersama Polsek Bantaran langsung terjun ke alamat terduga pelaku dan melakukan penangkapan masih di hari yang sama setelah korban ditemukan. Tanpa perlawanan, keduanya langsung digiring ke Mapolres Probolinggo untuk diminta keterangan lebih lanjut mengenai bukti chat di aplikasi Omi dengan korban sebelum korban dinyatakan hilang. Dan dari situlah terungkap bagaimana mereka menghilangkan nyawa Siti. Dan kira-kira kronologinya tuh begini. Setelah Siti berpamitan dengan ibunya, Siti ternyata menemui Rofik. Rofik ini ditemani dengan Humaidi, rekannya, di wilayah kota Probolinggo. Tanpa diketahui Siti, Rofik ternyata sudah mempersiapkan semua kejahatannya dengan membawa tali tambang. Sekitar jam 8 malam, Siti tiba di Jalan Cokro Aminoto. Mereka bertemu dan tukeran tempat duduk nih, gens. Jadi kan sebelumnya Siti membawa sepeda motor sendiri, lalu Rofik berboncengan dengan Humaidi. Nah, pada saat ketemu, Rofik berboncengan dengan Siti dan Humaidi membawa motor Rofik mengikuti mereka dari belakang. Lalu saat melintas di area sepi di sebuah kebun sengon, Rofik menghentikan motornya, lalu mengatakan kalau dia ini mau buang air kecil. Tanpa sepengetahuannya Siti, Rofik dan Humaidi ternyata sedang bersiap dengan seutas tali tambang, lalu mengalungkan tali itu ke leher Siti dari belakang, lalu kedua ujung tali itu ditarik oleh Humaidi dan Rofik. Seketika Siti terkejut dong, dia nggak tahu apa yang sedang terjadi. Belum sempat tahu alasannya nih kenapa Rofik dan Humaidi terus menarik ujung tali tambang itu, guys. Siti di sini sempat memberontak dan melawan, tapi apa daya tenaga perempuan kan dihadapkan dengan dua tenaga cowok. Dan akhirnya Siti pun kehilangan nafas dan kehilangan nyawanya seketika. Jasad Siti kemudian diseret ke semak-semak untuk menutupi mayatnya ini sementara. Sedangkan Humaidi dan Rofik, mereka membawa sepeda motor milik Siti ke tempat lain, ke kawasan desa Alas Kandang, dan mereka membuka seluruh bodi motor, menyisakan kerangkanya saja, dan bodi motor itu dibakar, guys. Lalu sekitar jam 11 malam, mereka kembali lagi ke tempat di mana Siti berada. Mereka ini bermaksud memindahkan jasad Siti dengan dibonceng pakai motor. Jadi mereka triple. Yang nyupir Rofik, terus Siti di belakang, dan Humaidi. Jadi si jasad Siti ini dijepit antara Humaidi dan Rofik. Diboncengin motor. Lalu mereka pun tiba di sebuah kebun sengon, di mana itu tuh ada sumur di tengah kebun itu, guys. Sumur tua gitu. Mereka menurunkan Siti, lalu pas hendak ingin langsung menceburkan jasad Siti ke sumur itu, ada ide lain muncul, yaitu menelanjangi Siti, supaya Siti ini gak bisa dikenali, guys. Dan bejatnya, mereka tergoda dengan tubuh Siti, dan sempat menyetubuhinya secara bergantian. Astagfirullah. Dan setelahnya, mereka pulang ke rumah masing-masing. Dia melakukan aktivitas seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu keesokan paginya, tepatnya di tanggal 31 Mei 2026, Rofik dan Humaidi berupaya lagi untuk menghilangkan jejak dan barang bukti. Mereka membuang kerangka sepeda motor milik Siti di Sungai Randu Merak. Lalu HP milik si Siti dibuang di desa lain, di sungai juga. Lalu pakaian milik Siti dibakar di pinggiran Sungai Pantan.
Pokoknya semua pelenyapan barang bukti ini tuh nyebar beda-beda desa dan kecamatan, guys. Dan setelahnya, mereka bersikap biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Pelaku mungkin berpikir kalau semua barang bukti dilenyapkan dan jasad dibuang ke sumur, semuanya akan berakhir pada malam itu. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan oleh pelaku kejahatan. Kebohongan bisa sembunyikan, tapi jejak hampir selalu menemukan jalannya sendiri. Itulah kira-kira kronologi di hari kejadiannya. Kini kedua pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Penyidikan kali ini masih berjalan, guys, dan semoga hukuman yang diberikan adalah hukuman yang adil dan pasti sangat memberatkan pelaku. Meskipun sekeras apapun hukuman yang akan nanti dijatuhkan, semuanya sudah terlambat bagi Siti Munawaroh. Seorang manusia kehilangan masa depannya, dua anak kecil yang kehilangan ibunya, dan keluarga yang kehilangan sosok yang mereka sayangi. Semua itu terjadi hanya karena keserakahan dan niat jahat dua orang yang bahkan baru dikenalnya melalui aplikasi kencan online. Dan mungkin inilah bagian yang paling menyedihkan dari seluruh kisah ini. Bukan tentang bagaimana nyawa seseorang direnggut, tapi bagaimana kepercayaan bisa berubah menjadi jebakan yang berakhir di dasar sebuah sumur yang sunyi. Kalaupun memang ini bertemu dengan orang baru nih ya, usahakan pilih tempat yang ramai, beritahu keluarga, dan jangan mudah percaya dengan janji-janji yang terdengar terlalu manis. Karena satu keputusan yang terlihat sepele, kadang menjadi satu keputusan akhir di hidup seseorang. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Kalau menurut kalian, apakah aplikasi kencan ini berbahaya? Atau justru manusianya yang menyalahgunakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tetap jaga diri dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Oke guys, itu dulu cerita dari aku malam ini. Gimana menurut kamu? Tetaplah bersyukur dan menjadi orang baik, karena kita tuh nggak tahu kita akan berakhir gimana. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe juga agar channel ini terus berkembang dan menemani malam gabut kalian dengan cerita yang aneh, ngeri, bikin mikir, dan bikin sadar. See you next time, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.